Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sabar itu adalah pertolongan Allah, pembuka pintu petunjuk jamaah. Pembuka pintu petunjuk jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita mengenal Allah, maka kita akan tahu bahwasanya kita wajib hidup di atas akidah yang benar. Semua umat muslim, kalau ditanya umat muslim, pasti akidahnya sama. Pasti akidahnya sama dengan ketegasan keyakinan atas imannya bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Pasti sama. Akidah yang menyimpang adalah akidah yang keluar dari sumber utama Al-Quran dan As-Sunnah. Akidah yang benar adalah akidah yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya jamaah. Maka kalau masalah akidah, siapapun orang muslim harus sama. Kalau keluar dari itu berarti ya, bagaimana dikatakan orang muslim? Kalau mereka berpegang teguh dengan akidah yang salah, bukan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena pokok dalil ilmu hukum dalam Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat generasi terbaik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jamaah, Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 43 jamaah. Dan kami mencabut rasa dendam dari dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak akan menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu. Karena apa yang telah kamu kerjakan. Bersusah payah menjaga keimanan dan ketakwaan kita di dunia ini. Karena kita ingin mendapatkan yang dinamakan surga yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Dan balasan terbaik bagi orang-orang yang istiqomah di atas keimanan dan ketakwaannya, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jamaah, maka perhatikan jamaah. Kalau kita berbicara akidah, ya, pasti orang itu, ya, kalau mereka merasa bahwa akidahnya benar, akidah yang benar adalah akidah dari iman 6 itu. Mengimani akan 6 itu. Ya, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul, kepada hari akhir, dan kepada apa jamaah? Takdir yang baik maupun buruk. Ya. Dan sekali lagi Abu sampaikan jamaah, bahwasanya rukun iman itu adalah amalan hati. Rukun Islam itu adalah amalan tubuh, ya. Jadi harus jelas dulu. Kalau kita sudah berbicara akidah, nggak bisa dilihat sama akidah itu. Karena akidah itu ada di dalam ini. Yang berhubungan dengan amalan hati, yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Iman, rukun yang ke-6 itu, semuanya rukun itu, 1-6 itu. Sempurnanya iman seseorang apabila mereka mengimani rukun iman itu. Jangan salah loh jamaah. Tidak sedikit saudara-saudara di luar sana yang saat ditanya apa rukun iman itu mereka tidak tahu. Jamaah, banyak loh yang dikatakan apa itu rukun Islam, mereka tidak tahu apa, ya mereka tidak tahu. Bahkan saat ditanya kalimat tauhid pun mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu apa arti kalimat tauhid. Banyak loh jamaah. Ya. Maka bersyukur kepada Allah. Kita pada titik ini bisa berkumpul dalam majelis ilmu ini, Masya Allah. Suatu keberkahan. Hingga kita bisa bertemu istiqomah dalam majelis ilmu yang mulia ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bergembiralah, bersyukurlah kepada Allah apabila kita ditetapkan untuk selalu beriman kepada Allah. Ya, la haula wala quwata illa billah. Kita tidak akan bisa beriman tanpa pertolongan Allah jamaah. Kita tidak akan bisa pada titik seperti ini, istiqomah di kajian ilmu ini, tanpa pertolongan Allah. Pada dasarnya kita itu lemah jamaah. Kita itu lemah. Tanpa pertolongan Allah, kita bisa kuat. Karena Allah. Tapi kenapa kita masih mudah bermaksiat kepada Allah? Kenapa kita masih mudah ya menomorduakan cinta kita kepada Allah daripada cinta kita kepada makhluk, kepada dunia? Kenapa kita selalu mendahulukan dunia daripada Allah? Kita itu hamba Allah, bukan budak dunia. Kita itu hamba Allah, kita itu milik Allah dan Allah tempat kembali jamaah.
Jamaah, maka sebaik-baiknya warisan yang terbaik buat anak-anak kita jamaah itu akidah yang benar, yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Didiklah anak kita, didiklah anak kita agar anak kita itu benar-benar ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mendidik? Memberi contoh yang baik. Ya. Memberi contoh yang baik, dan beruntunglah wahai saudaraku, ya. Karena Allah sudah berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 1, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman itu. Masya Allah. Beruntung jamaah. Beruntung orang-orang yang beriman itu. Ya. Karena setiap muslim belum tentu beriman jamaah. Tapi setiap orang yang beriman pasti muslim. Ya. Nanti kita akan baca semuanya jamaah. Detail kita baca. Kita pelajari bersama-sama. Allah juga berfirman di surat Al-Baqarah ayat 5. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka yang mendapatkan petunjuk dari Rabb-nya siapa? Orang-orang yang beriman, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung siapa? Orang-orang yang beriman. Yang bagaimana? Seperti apa yang disampaikan Rasulullah SAW saat ditanya oleh sahabat. Wahai Rasulullah, sampaikan satu kalimat yang tidak akan mungkin aku tanyakan kepada selainmu. Maka Rasulullah bersabda, Kul amantu billah summastaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah. Apa yang diperintahkan Rasulullah? Kemudian istiqomahlah di atas iman. Maka engkau adalah orang-orang yang beruntung apabila engkau istiqomah di atas keimanan yang berdasar akidah yang benar. Semakin kita mengimani Allah, semakin kita akan tunduk kepada Allah. Semakin kita mengimani Allah, semakin rasa khauf, rasa takut kepada Allah itu semakin kuat. Semakin kita beriman kepada Allah, semakin jamaah? Ya. Semakin berharap hanya kepada Allah. Ya. Roja, harapan hanya kepada Allah. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita mengimani Allah, semakin kita akan mudah mendapatkan jalan menuju keimanan yang lebih baik. Kenali Allah, imani Allah. Kenali Islam, imani Islam. Kenali Rasulullah dan imani Rasulullah. Maka engkau akan mendapatkan kehidupan yang terbaik di dunia dan di akhirat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadilah wali-wali Allah. Ya. Setiap hamba Allah bisa menjadi wali-wali Allah. Yang bisa menentukan wali Allah siapa? Kita bisanya berusaha menjadi wali Allah. Yang bisa menentukan seseorang itu wali siapa? Jamaah. Yang bisa menentukan seseorang wali itu siapa? Yaitu Allah. Kita sebagai hamba Allah hanya selalu ikhtiar agar bisa menjadi wali Allah. Siapa wali Allah? Adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang hidup di atas ketaatan kepada Allah, istiqomah hingga akhir kehidupan kita. Siapa wali-wali syaitan itu? Adalah pelaku dosa dan maksiat. Ya, pelaku dosa dan maksiat. Berhati-hati jamaah. Bisikan-bisikan syaitan yang sesungguhnya menjadikan engkau orang-orang yang tidak beriman. Ya. Kalimat-kalimat yang tidak baik. Ya, hujatan-hujatan. Ya, dosa dan maksiat yang kita lakukan. Segera istighfar kepada Allah sebelum engkau lebih terjerumus kepada kesesatan dari fitnah-fitnah dari titipan Allah. Lisan ini kalau kita tidak dasari dengan ilmu bisa menjadi fitnah terbesar jamaah. Rasulullah pun juga sudah bersabda, ya, perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka ialah bab lisannya. Berhati-hati jamaah. Dan Rasulullah juga menyampaikan setelah kul amantu billah tsumastaqim, ya, terus apa yang disampaikan para sahabat? Apa yang kau takutkan terhadap kami wahai Rasulullah? Rasulullah sambil menunjuk lidahnya mengatakan, hadza. Ini yang Rasulullah takutkan terhadap para sahabat. Karena ini adalah awal permusuhan, ya, awal peperangan, semua dari lisan. Berhati-hatilah. Ya, semoga kita terlindungi, ya,
dari fitnah lisan kita. Karena sesungguhnya apa yang kita ucapkan jamaah, semua mengambil dari hati kita. Iman kita itu bisa kelihatan dari ya apa yang kita bicarakan. Lisan kita itu jujur. Jujur akan iman kita. Lisan kita mungkin bisa berbohong, tapi tidak bisa berbohong keadaan imanmu dari setiap lisanmu. Jamaah, sekali lagi aku sampaikan. Lisanmu mungkin bisa berbohong, tapi lisanmu tidak membohongi bagaimana keadaan imanmu. Karena setiap apa yang kau lisankan, semua tercermin. Itulah imanmu. Jamaah. Ya. Mungkin kita bisa bohong kepada manusia, tapi kita tidak bisa bohong kepada Sang Pencipta, Rabb semesta alam, Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa. Jamaah, ingat, Allah lebih mengenal, Allah lebih mengetahui diri kita daripada diri kita sendiri. Sekali lagi jamaah, Allah lebih mengenal, lebih mengerti, lebih tahu diri kita daripada diri kita sendiri. Allah tahu bagaimana niat kita, Allah tahu bagaimana perkataan hati kita, Allah tahu apa yang kita lupa, Allah tahu apa yang kita tidak tahu, Allah tahu apa yang kita sembunyikan. Masih mau berbuat dosa dan maksiat saat Allah tahu semuanya tentang kita. Jamaah, ya. Masih mau berbuat dosa dan maksiat jamaah, sedangkan Allah tahu apa yang kita lakukan. A'udzubillahi min dzalik. Perbanyak istighfar, perbanyak ingat Allah, agar kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya. Maka jamaah, kalau kita berbicara akidah yang lurus, sesungguhnya akidah itu adalah fondasi dari iman kita. Sekali lagi jamaah, akidah itu adalah fondasi dari iman kita. Iman kepada Allah harus didasari akidah yang benar. Kenapa? Iman kepada Allah harus didasari dengan sumber yang benar, Al-Quran dan As-Sunnah. Iman kepada malaikat harus didasari dengan sumber akidah yang benar, Al-Quran dan As-Sunnah. Termasuk mengimani kitab-kitab Allah, termasuk mengimani Rasul-Rasul Allah, termasuk mengimani hari akhir, termasuk mengimani takdir-takdir Allah. Harus didasari dengan pokok pondasi yang benar, yaitu akidah yang benar yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jamaah, bisa dipahami sampai di sini? Bisa dipahami ya jamaah ya? Agar akidah kita benar. Ya, jangan melenceng dari Al-Quran dan As-Sunnah kalau kita tidak dibilang akidahnya salah. Ya. Jelas akidah yang benar adalah akidah yang berpegang teguh, bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah, menjadi dasar keimanan kita. Akidah yang tidak benar adalah akidah ya yang bersumber selain kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya. Contohnya apa? Mohon maaf ya jamaah ya, mohon maaf. Mohon maaf. Orang-orang yang memahami Islam tapi dengan akal pikiran, hawa nafsu, tanpa didasari akidah yang benar, tanpa didasari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka apa? Pikirannya ya didasari oleh hawa nafsu dunia. Didasari hawa nafsu dunia, dan semuanya karena bisikan-bisikan syaitan yang melalaikan kita kepada akhirat. Maunya sendiri dalam pemikirannya, ya pemahamannya sendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan dunianya. Ya jamaah, yang menurutku baik kok karena bermanfaat kok. Berpikirnya hanya dunia, memikirkan agama ini untuk kepentingan dunia. Padahal disampaikan jamaah bahwasanya Rasulullah bersabda, ad-dinun nasiha. Hingga 3 kali Rasulullah menyampaikan ini. Sesungguhnya agama ini adalah nasihat bagi kita agar kita selamat di dunia. Agama ini adalah hudal lil muttaqin. Ya, agama ini yang akan membimbing kita selamat dunia dan akhirat. Ya. Jamaah. Jadi agama ini sudah sempurna dan Al-Quran akan dijaga hingga hari kiamat. Agama ini tidak perlu diubah, tidak perlu direvisi. Semua sudah sempurna.
Allah sudah berfirman di surat Al-Maidah ayat 3, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, aku cukupkan nikmatku untukmu, dan aku ridho agama Islam sebagai agamamu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah, ya, kadang orang itu sudah tahu kalau berbuat maksiat itu dosa, tapi masih tetap berbuat maksiat. Banyak tidak jamaah? Banyak tidak jamaah orang yang tahu itu dosa, orang tahu itu dilarang Allah, tapi tetap melakukan itu. Banyak. Mohon maaf ya, mohon maaf jamaah. Mungkin termasuk kita. Astaghfirullahaladzim. Mungkin termasuk kita. Maka perbanyak istighfar kepada Allah. Istighfar kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kadang kita masih terselimuti oleh dunia hingga kita memberanikan diri ya melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita itu manusia yang tidak akan lepas dari dosa. Maka bagaimana caranya menjaga iman kita? Ya, zikrullah, mengingat Allah dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita. Zikrullah, fadhkuruni azkurkum. Ingatlah engkau kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah, wajibnya kita menyampaikan masalah akidah ini harus tidak lepas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh lepas. Akidah yang lurus adalah akidah yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan akidah bersumber dari si fulan. Si fulan bersumber dari akalnya, maka itu adalah akidah yang menyimpang. Siapapun yang menyampaikan tentang akidah ini harus bersumber kepada dua sumber pokok Islam, Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, tidak boleh selain itu. Abu menyampaikan tentang akidah yang lurus harus bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh dari yang lain. Yang dinamakan kebenaran, meskipun itu benar, yang dinamakan kebenaran itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Banyak orang mengatakan itu baik, tapi kalau baiknya tidak bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya, itu tidak benar. Jamaah, perhatikan. Yang baik belum tentu benar. Yang benar pasti baik. Maka beribadalah, jangan asal ibadah. Ibadahlah yang benar. Ibadah yang benar itu bagaimana? Yang sesuai dengan akidah yang benar, yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bisa dipahami jamaah? Sholat itu ibadah atau tidak jamaah? Ibadah Abu. Baik tidak? Baik, wong ibadah baik kok. Tapi kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah bagaimana? Sholat duhur, ya, 10 rakaat. Ya. Setiap 2 rakaat, ya, tasyahud awal. Benar tidak? Tentu tidak benar. Ya. Tentu tidak benar. Maka pentingnya kita sholat dengan ilmu. Sholat sesuai dengan tuntunan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Boleh nggak kita riba? Jamaah, membantu orang. Saya kan membantu orang, ya sudah saya pinjamin uang, tapi saya minta ngembaliinnya lebih. Namanya saya sudah membantu, mosok membantu salah, mosok saya nyari untung salah. Nah, kenapa? Dia melakukan aktivitas tidak berdasar akidah yang benar. Sudah jelas. Allah sudah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 275 hingga 279 jamaah. Bab tentang riba. Riba itu haram. Ya. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan Allah menabuh genderang perang, Allah dan Rasulnya menabuh genderang perang bagi bersama melawan pelaku-pelaku riba. Jamaah. Maka membantu orang itu baik, tapi akan menjadi benar apabila membantu itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kebaikan itu harus benar. Ya, bisa dipahami jamaah ya? Inilah pentingnya akidah yang harus mendasari kita dari setiap aktivitas kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ya.
Ya. Semua jamaah, ilmu itu mahal atau tidak jamaah? Mahal. Tapi untuk mendapatkan ilmu mahal tidak jamaah? Bahkan Abu, mohon maaf ya jamaah ya. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf sekali lagi. Rasulullah menyampaikan ilmu ya, gratis tidak jamaah? Gratis. Maka Abu, ya mohon maaf jamaah ya. Salah satu ya, hamba Allah yang tidak setuju apabila ada kajian berbayar. Mohon maaf ya jamaah ya, mohon maaf ya. Walaupun itu diadakan di hotel berbintang-bintang, ya. Abu, salah satu hamba Allah yang tidak setuju ya, kajian berbayar. Ya. Karena seseorang yang mempunyai ilmu itu wajib hukumnya menyampaikan ilmunya. Allah membenci apabila seseorang mempunyai ilmu tapi memperjualbelikan ilmunya untuk dunia. Rasulullah bersabar dalam berdakwah, bukannya mendapatkan materi tapi mendapatkan cacian, mendapatkan persekusi, mendapatkan hinaan, bahkan Rasulullah mendapatkan ancaman-ancaman pembunuhan karena dakwahnya. Bagaimana dakwah Rasulullah SAW? Tapi kita memperjualbelikan dakwah. Ya jamaah. Dan Abu paling tidak bisa jamaah. Ya. Kalau ada dakwah berbayar, berbayar. Ya. Untuk dakwah si fulan harga 200.000 eksklusif di hotel ini. Aduh, ya Allah. Ya. Kenapa harus seperti itu? Ya. Kenapa harus seperti itu? Ya. Mohon maaf ya kalau ada yang tidak sependapat. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah, dalam menyampaikan segala sesuatu ilmu, ya, orang yang menyampaikan ilmu harus pada akidah yang lurus. Ya, dengan akidah yang lurus. Agar apa? Agar apa yang disampaikan itu tidak keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Jadi lihatlah, ya, seseorang yang menyampaikan ilmu, ya, apakah kemana-mana atau tidak, ya, pasti mereka akan berhati-hati dalam lisannya agar tidak keluar dari akidah yang benar.